وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. kaum muslimin, ikhwatul iman, puji dan syukur kita mengajarkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, melanjutkan bahasan kita di dalam kitab Bulughul Maram, masih di dalam bab bejana terkait tentang hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Telah kita ketengahkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi melarang kita makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Lalu para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sepakat bahwasanya haram hukumnya makan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Para ulama berbeda pendapat jika bejana yang terbuat dari emas dan perak bila digunakan bukan untuk makan dan bukan untuk minum. Terjadi perbedaan pendapat ulama. Pertama, para ulama sepakat berdasarkan hadis haram makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini satu pembahasan. Lalu pembahasan berikutnya, bagaimana jika bejana yang terbuat dari emas dan perak tidak untuk makan dan minum? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan, yaitu jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan haram. Mereka mengkiaskan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makan dan minum, maka apapun penggunaannya selain dari makan dan minum, hukumnya sama, dikiaskan dengan larangan makan dan minum. Makanya jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan hukumnya haram. Bahkan Imam An-Nawawi menukilkan kesepakatan para ulama tentang keharaman penggunaan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum. Imam Nawawi menukilkan ijma', tapi kemudian dibantah oleh Imam As-San'ani, sebagaimana juga para ulama yang lainnya, termasuk juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengkritisi Imam An-Nawawi ketika Imam An-Nawawi menukilkan konsensus atau ijma' para ulama dalam masalah ini. Karena sesungguhnya kendati pun jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan haram, namun tidak ada kesepakatan karena adanya pendapat yang lain, di mana sebagian para ulama mengatakan bahwasanya itu tidak termasuk kepada larangan. Sehingga ikhwatul iman, seperti dijelaskan oleh Imam As-San'ani di dalam kitabnya
Maka begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin termasuk para ulama yang mengikuti pendapat bahwasanya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak tidak haram. Para ulama dalam pendapat ini berdalil dengan hadis Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah punya bejana dari perak, dan Ummu Salamah menggunakan dan memakai bejana tersebut tempat menyimpan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu digunakan oleh Ummu Salamah. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Makanya Imam As-San'ani dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memilih pendapat yang mengatakan itu tidak haram, seperti yang dilakukan oleh Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah memiliki bejana yang di dalam bejana itu beliau menyimpan rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita telah uraikan dan jelaskan terkait dengan kegunaan rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disimpan oleh Ummu Salamah tersebut, di mana telah kita jelaskan berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya dari hadis Ummu Salamah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rambutnya tersebut digunakan oleh orang-orang yastashfuna bihi, di mana mereka menjadikan rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk berobat. Nah, ini telah kita jelaskan terkait dengan permasalahan bertabarruk, yaitu mengambil berkah dari jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita nukilkan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat dengan sanad yang sahih tentang bahwasanya bolehnya bertabarruk dengan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang telah kita uraikan pada kajian kita 2 pekan yang lalu. Nah, ikhwatul iman, juga telah kita singgung terkait tentang peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika ditanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang ingin kita garis bawahi, setelah kita memahami bolehnya bertabarruk dengan jasad Nabi, dan ini sesuatu yang thabit, sesuatu yang tetap di dalam dalil-dalil yang sahih. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ditanya tentang bagaimana hukumnya bertabarruk dengan sesuatu yang menempel pada jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti diantaranya rambut Nabi, seperti yang disimpan oleh Ummu Salamah yang dijadikan oleh orang-orang untuk berobat. Dan ini kesimpulannya dari apa yang kita uraikan, ini adalah kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berlaku bagi yang lainnya. Nah, yang pertama, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ditanya tentang itu. Maka apa kata Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, jika seandainya itu masih ada, kata Imam Asy-Syafi'i, beliau menyetujui dan beliau meyakini tentang bolehnya bertabarruk dengan athar an-Nabi, dengan sesuatu yang menempel ke jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ditanya kepada Imam Asy-Syafi'i, di mana Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, yaitu pertengahan abad kedua Hijriah. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Beliau mengatakan, boleh kalau memang itu masih ada, kata Imam Asy-Syafi'i. Dan abad kedua Hijriah saja Imam Asy-Syafi'i sudah meragukan keberadaan peninggalan-peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyentuh langsung ke jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diragukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, bisa kita bayangkan ikhwatul iman, ya, dengan apa yang ada di zaman kita hari ini, yaitu pada abad
ke-15 Hijriah. Sudah melebihi 13 abad lamanya dari di mana Imam Asy-Syafi'i pada waktu itu meragukan bukan tentang hukumnya, tapi Imam Asy-Syafi'i meragukan tentang masih adanya. Nah, inilah yang pertama ya, yang perlu kita luruskan terhadap hebohnya sebagian kaum muslimin dengan peninggalan-peninggalan Nabi SAW yang konon katanya masih tersimpan di beberapa museum. Nah, bagaimana bisa kita punya keyakinan tentang peninggalan-peninggalan tersebut jika seandainya Imam Asy-Syafi'i pada abad kedua Hijriah saja, yaitu 13 abad yang lalu, Imam Asy-Syafi'i telah meragukan masih adanya athar Nabi SAW, bekas-bekas yang menempel pada tubuh Nabi SAW. Nah, ini yang perlu kita pahami dan cermati sehingga kita tidak mudah iman larut hanyut latah di dalam meyakini apapun yang sebenarnya itu tidak disahihkan atau tidak diyakini, bahkan dilakukan, disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke pokok bahasan kita. Intinya, Imam As-Sam'ani, bahkan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Ikhtiyarat Fiqhiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengikuti atau memandang mengikuti pendapat yang mengatakan tidak haram penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak selain untuk makan dan untuk minum. Kembali kepada hadis Ummu Salamah, dan ini pendapat yang rajih, yang kuat, wallahu ta'ala a'lam. Saya pribadi, saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua ini, di mana bolehnya kita untuk menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak selain dari makan dan minum. Selain dari untuk makan dan untuk minum. Baik, ikhwatul iman, melanjutkan bahasan ini, masuk kita kepada masalah yang lain, yaitu masalah ittihadul aniyati minal dhahabi wal fiddati duna isti'mal. Kalau tadi bejana emas dan perak digunakan untuk selain makan dan minum, ya, seperti misalnya yang dilakukan oleh Ummu Salamah untuk menyimpan rambut Nabi, atau seseorang punya bejana dari emas atau perak, dia menyimpan di situ uhul, yaitu celah, ya, dari batu ifrit yang dianjurkan oleh Nabi SAW kita untuk bercelak dengan menggunakan ifrit tersebut. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Takahhalu ifrit, beruhullah, yaitu bercelaklah dengan menggunakan ifrit. Dan ini bukan hanya untuk perempuan, termasuk juga untuk kaum laki-laki. Lalu Nabi SAW menjelaskan apa kelebihan dan keutamaan dari menggunakan celak dari bahan ifrit ini. Nabi SAW mengatakan, fa innahu yujlil basar wa yumbitu sya'ar. Kata Nabi SAW, karena sesungguhnya ifrit itu dapat membuat pandangan kita, penglihatan kita jadi terang, dan dia dapat menyuburkan dan memanjangkan bulu mata, ya, juga untuk penampilan. Nabi SAW mengatakan takahhal, kata Nabi beruhullah, yaitu bercelaklah. Nah, biasanya orang menyimpan celak tersebut di wadah. Nah, bila mana kita memiliki wadah entah itu terbuat dari emas atau perak, ya, lalu kita menyimpannya di dalamnya ifrit tadi, celak tadi. Nah, pendapat yang rajih mengatakan itu boleh. Walaupun jumhur para ulama mengatakan haram, dan pendapat yang
kuat sekali lagi kita katakan adalah pendapatnya boleh. Nah, melangkah kita kepada masalah yang lain, yaitu jika kita punya bejana yang terbuat dari emas dan perak, tapi tak kita gunakan hanya untuk pajangan. Kita berbicara bejana, ya, entah botol, entah wajan, entah gelas, ya, seperti ini, terbuat dari emas. Kita tak menggunakannya, hanya untuk pajangan. Biasa di rumah-rumah kaum muslimin dijadikan hiasan. Ya. Nah, bagaimana hukumnya jika kita memajang bejana tersebut tidak kita gunakan? Ya, tahu kita untuk makan dan minum tak boleh. Untuk selain makan dan minum, para ulama khilaf, walaupun jumhur mengatakan haram dan pendapat yang rajih mengatakan boleh. Nah, kita sekarang punya bejana tersebut tidak kita gunakan, hanya untuk pajangan, duna isti'mal. Ini permasalahan yang ingin kita ketengahkan pada pembahasan hari ini. Maka kita katakan, ikhwatal iman, jumhur ahli ilmu, yaitu jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan hukumnya haram. Artinya punya bejana itu pun menurut jumhur ulama tidak boleh, walaupun kita tidak gunakan. Ini pendapat jumhur ulama, yaitu zahaba jumhur ahli ilmi ila tahrimi ittikhadihi. Tidak boleh. Kalaupun misalnya kita punya itu, dapat hadiah atau kita warisan misalnya, menurut pandangan jumhur para ulama tidak boleh, walaupun bukan untuk kita gunakan. Qiyasan ala tahrim isti'malha. Para ulama kembali menganalogikan, mengkiaskan tentang tidak boleh memakainya. Sedang memakainya saja, digunakan saja tidak boleh, apalagi tidak menggunakannya, hanya untuk sekedar pajangan. Menurut jumhur para ulama tidak boleh. Kaum muslimin, ya, bedakan tentang seseorang punya perhiasan atau dia punya emas batangan. Seseorang punya emas batangan atau perak batangan, atau dia punya perhiasan, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang bolehnya kita memiliki. Terkait laki-laki itu tidak boleh memakai bejana. Bapak punya kalung dari emas, tapi bapak simpan, tidak bapak pakai, boleh. Atau bapak punya emas batangan, ya, lalu bapak simpan untuk tabungan misalnya, boleh. Tetapi ketika emas tersebut telah dibuat dan dibentuk menjadi wadah bejana, ini yang ada dalam pembahasan kita. Menurut jumhur ulama tidak boleh. Menurut jumhur ulama tidak boleh, haram. Tapi kalau dia belum dibentuk berbentuk batangan atau dibentuk berbentuk perhiasan, entah cincin, entah miniatur apa saja selain bejana, ya, mungkin bapak buat apa, jemari atau tangan dari emas, ini tidak masuk dalam pembahasan. Tapi kalau sudah dibentuk jadi bejana, menurut jumhur ulama, ini dia pembahasan kita. Mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh. Kalau bapak bentuk, bapak punya, bapak bentuk dalam bentuk perhiasan, boleh.
Tapi kan tidak boleh laki-laki pakai. Memakai tidak boleh laki-laki. Tapi kalau punya silakan, walaupun dalam bentuk perhiasan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadi mesti jelas pilah-pilahnya oleh kita. Pembahasan kita ketika emas atau perak dibentuk bejana, dibuat berbentuk bejana. Jumhur para ulama mengatakan tidak boleh, walaupun tidak dipakai. Para ulama mengkiaskan atau menganalogikan dengan larangan memakai. Jika memakai tidak boleh, apalagi tidak dipakai. Jika memakai tidak boleh, apalagi tidak dipakai. Dari sisi ini, jumhur para ulama mengatakan haram. Karena fi syarh al-muhaddab, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Syarh al-Muhaddab, di mana jumhur para ulama mengatakan, sekali lagi ikhwatal iman, ketika emas atau perak telah dibentuk menjadi bejana, maka tidak boleh walaupun tidak dipakai. Menurut pendapat jumhur para ulama. Wa dhahaba Syafi'i fi riwayatin anhu ila jawazi ittikhaziha. Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya mengatakan boleh terbuat dari bejana. Kita punya piring emas misalnya, tidak kita gunakan, tetapi hanya untuk pajangan. Misalnya demikian, maka Imam Syafi'i di salah satu pendapat beliau mengatakan boleh. Wa huwa qawlu man taqaddama an rajjahu jawaz isti'maliha. Dan inilah pendapat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebahagian ulama yang pada pembahasan sebelumnya berpendapat boleh bejana emas dan perak selama digunakan untuk tidak makan, tidak untuk minum. Maka sebagian para ulama mengatakan boleh, seperti Imam As-San'ani, Imam Asy-Syaukani, Syekh Utsaimin, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengikuti pendapat yang mengatakan boleh bejana yang terbuat dari emas dan perak bila digunakan selain untuk makan dan untuk minum. Dan ini pendapat yang tadi kita pilih sebagai pendapat yang rajih. Maka para ulama yang berpendapat hal itu boleh, maka mereka juga membolehkan ketika memiliki bejana yang terbuat dari emas dan perak tidak dipakai. Karena dalam pandangan mereka yang tidak boleh itu hanya bila digunakan untuk makan dan untuk minum. Nah, tapi sebagian para ulama yang mengharapkan penggunaan apapun itu, kendati pun bukan untuk makan dan bukan untuk minum, maka tidak digunakan juga haram. Nah, ini yang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah di dalam permasalahan ini. Wallahu ta'ala alam. Dalam hal ini ikhwatul iman, pendapat yang rajih, ya, pendapat yang rajih kembali kepada hadis Ummu Salamah tentang bolehnya menggunakannya, yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk selain makan dan minum, kembali berdalil kepada hadis Ummu Salamah. Maka jika Ummu Salamah menggunakannya selain untuk makan dan minum, maka tidak masalah bila kita memiliki bejana yang terbuat dari emas dan perak ketika kita tidak menggunakannya. Dan inilah pendapat yang rajih dan pendapat yang kuat di dalam masalah ini, kembali kepada hadis Ummu Salamah. Permasalahan berikutnya, ikhwatul iman, isti'mal al-aniyah min nafaisil ma'adin.
bejana yang terbuat dari emas dan perak. Emas dan perak, logam mulia. Nah, bagaimana jika bejana terbuat dari logam yang nilainya seperti emas dan perak, bahkan mungkin nilainya lebih mahal dari emas dan perak? Jika ada logam yang terbuat, yang dibuat bejana, sementara nilai logam tersebut lebih mahal atau setara dengan emas dan perak, nah bagaimana hukumnya? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Imam As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam, beliau menyebutkan bahwasanya bejana yang terbuat dari emas dan perak, begitu juga logam-logam mulia yang lainnya yang nilainya setara atau bahkan lebih dari emas dan perak, termasuk juga bejana yang terbuat dari batu-batu mulia, batu-batu yang mahal seperti permata, intan, ya, yang seperti itu dibuat bejana, misalnya dibuat seperti gelas, dan harga atau nilai dari batu-batu tersebut, ya, berbagai macam ragamnya, zamrud, ya, apapun itu batu-batu yang mahal tersebut, bahkan kadang kala harganya mengalahkan emas dan perak. Nah, Imam As-San'ani ketika beliau menjelaskan itu, beliau mengatakan fihi khilafun, fihi khilaf. Apakah logam-logam mulia selain emas dan perak atau batu-batu yang mahal tadi, ya, intan tadi misalnya, apakah ini yalhaqu bil-dhahabi wal fiddah, ikut sama hukumnya dengan emas dan perak? Maka dikatakan oleh Imam As-San'ani fihi khilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama berpendapat mengkiaskan logam-logam mahal tersebut selain dari emas dan perak itu sama hukumnya dengan emas dan perak, karena dia termasuk barang mahal. Nah, termasuk juga batu-batu mulia tadi, batu-batu yang mahal tadi juga sama hukumnya menurut pendapat sebagian ulama dengan emas dan perak. Kenapa? Karena nilainya, harganya berimbang, bahkan lebih. Maka sebagian para ulama mengatakan sama hukumnya dengan emas dan perak. Artinya, dari pendapat ini, kalau dikatakan hukumnya sama, maka sebagaimana laki-laki diharamkan menggunakan perhiasan dari emas dan perak, maka logam-logam mulia yang lainnya sama hukumnya dengan emas dan perak menurut pendapat ini. Tidak boleh laki-laki memakai berlian, tidak boleh laki-laki memakai perhiasan cincin misalnya dari logam yang nilainya setara atau lebih mahal daripada emas dan perak, karena menurut pendapat ini hukumnya sama. Dijelaskan oleh Imam As-San'ani. Lalu kemudian Imam As-San'ani mengatakan wal adhar adamu ilhaqihi, dan kata Imam As-San'ani, pendapat yang beliau pilih adalah pendapat yang mengatakan berbeda hukumnya. Tidak bisa benda-benda yang nilainya logam atau batu nilainya setara
atau lebih mungkin dari emas dan perak, itu tidak bisa gara-gara nilainya tersebut diikutkan hukumnya sama dengan emas dan perak. Tidak bisa. Karena Nabi SAW menyebutkan emas dan perak. Padahal Nabi juga mengetahui adanya logam-logam dan batu-batu mulia yang nilainya harganya melebihi ataupun setara dengan emas dan perak. Tapi Nabi menyebutkan hanya dua jenis ini saja, yaitu emas dan perak. Walhasil ikhwatalina, Imam As-Sam'ani memilih pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat, di mana kalaupun ada logam-logam mulia selain dari emas dan perak atau batu-batu mulia yang nilai dan harganya setara bahkan lebih dari emas dan perak, hukumnya tidak sama dengan emas dan perak. Hukumnya tidak sama dengan emas dan perak, karena kita tidak melihat dari nilai atau harganya, karena kita melihat dari poin yang disebutkan oleh Nabi SAW yang terlarang itu hanya emas dan perak. Dari sinilah kekuatan iman, seperti yang kemarin telah saya buka sedikit clue-nya tentang apa yang sebuah makalah yang pernah saya tulis terkait kebiasaan atau kesukaan sebagian orang untuk memiliki cincin seperti batu-batu mulia yang nilainya bisa saja itu sangat tinggi sekali. Ya, bolehkah itu digunakan oleh kaum laki-laki? Boleh. Pendapat yang rajih mengatakan boleh. Di antaranya seperti berlian, selama pengikatnya tidak emas. Karena yang terlarang itu bagi laki-laki menggunakan perhiasan dari emas. Nah, bisa saja mungkin ikatnya ya dari logam biasa atau perak misalnya, dan batunya adalah batu yang sangat mahal, ya, permata misalnya, intan misalnya, yang nilainya jauh lebih tinggi. Maka hal itu pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, boleh digunakan oleh kaum laki-laki. Karena nasnya, teksnya yang diharamkan oleh Nabi SAW perhiasan bagi kaum laki-laki adalah emas. Adalah emas. Jadi inilah pendapat yang rajih. Sebelum kita lanjutkan, kita simak dan ikuti kumandang suara azan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan satu masalah atau pembahasan terkait dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dari apa yang telah kita uraikan dalam perbedaan pendapat ulama, dengan kita telah menunjukkan atau mengarahkan pendapat yang rajih, yang kuat dalam masalah ini. Maka sebelum kita beralih kepada pembahasan tentang kulit, nanti kita akan sampai ke melangkah ke pembahasan terkait tentang kulit, yaitu kulit hewan ketika dijadikan bejana. Nah, sebelum kita melangkah, ada satu masalah lagi terkait emas dan perak. Dari apa yang kita telah uraikan, ya, sekali lagi mesti kita pahami, bejana yang terbuat dari emas dan perak, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, haram jika digunakan untuk makan dan minum. Ini sepakat.
laki-laki ataupun perempuan. Kaum muslimin haram menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Tidak ada perbedaan pendapat. Ijma, sepakat. Menggunakan bejana emas dan perak selain untuk makan dan minum. Terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas mengatakan haram, sebagian mengatakan tidak haram. Dalam masalah ini, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah yang mengatakan tidak haram. Karena yang haram itu untuk makan dan minum. Selain makan dan minum, boleh. Seperti Ummu Salamah. Ini untuk kita fahami bab demi bab, masalah demi masalah. Lalu memiliki bejana terbuat dari emas dan perak, tidak untuk dipakai, tidak dipakai. Para ulama juga khilaf. Jumhur mengatakan tidak boleh, haram. Sedang dipakai saja tidak boleh, apalagi tidak dipakai, mubazir. Jumhur mengatakan haram. Pendapat yang wajib sebagaimana dipilih oleh Imam As-San'ani bahwasanya boleh. Karena yang terlarang itu adalah makan dan minum. Selain makan dan minum boleh, termasuk tidak dipakai. Sebagaimana hadis Ummu Salamah yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, masalah berikutnya, kira-kira kalau kita sudah paham 3 masalah sebelumnya, masalah berikutnya adalah jika bejana yang terbuat dari emas, lalu kita ambil untuk gayung. Misalnya Bapak punya gayung dari emas. Amin, Pak. Ya. Lalu Bapak berwudu, air Bapak masuk di gayung emas tadi, Bapak pakai berwudu. Permasalahannya, sah atau tidak wudu Bapak? Nah, ini masalah juga dikupas oleh para ulama. Mungkin kaum muslimin yang didengarkan oleh Allah, kita tidak terbayang oleh kita. Tapi tidak menutup kemungkinan. Bisa jadi pada sebagian kaum yang bagi mereka emas dan perak itu adalah hal yang biasa. Nah, bagaimana hukumnya? Jika seandainya kita punya gayung, lalu kita cium dari emas atau dari perak, lalu kita cium air untuk berwudu, sah atau tidak wudu kita? Nah, itu juga permasalahan. Kita gunakan untuk berwudu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sudah paham menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Menurut mayoritas atau jumhur para ulama, hukumnya apa tadi? Hukumnya apa? Menurut mayoritas haram. Ya, bukan untuk makan dan minum. Untuk makan dan minum semua sepakat. Nah, bukan untuk makan dan bukan untuk minum. Menurut jumhur ulama, tadi kita sudah pahami pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya haram. Oke, maka menurut pendapat ini, bagaimana hukum wudunya? Sah atau tidak? Jumhur ulama mengatakan sah, tapi dia berdosa. Menurut pendapat ini, ya, mereka tetap menganggap wudu sah. Ya, tapi kan ini haram. Pendapat mereka kan gitu. Ini haram, iya haram. Tapi pengharaman ini tidak bersentuhan dengan wudunya. Tidak bersentuhan dengan wudunya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, anggap ini gayung dari emas tadi. Kita mengikuti pendapat yang mengatakan itu haram. Lalu saya berwudu dengan air yang dalam gayung tadi, dengan memenuhi rukun wudu.
syarat sah wudu. Syarat sah wudu. Hanya saja saya menggunakan bejana yang terbuat dari emas. Sementara rukun wudu, syarat sah wudu terpenuhi. Artinya wudu tersebut sah, tidak batal. Oke. Ini satu masalah. Walaupun kita masih berada di pendapat yang mengatakan apa Pak? Haram. Kalau ulama yang mengatakan itu tidak haram, sudah jelas, tidak masalah. Sama saja kita dengan berwudu dari gelas kaca atau dari gayung biasa. Kenapa tidak haram? Yang haram itu hanya makan dan minum. Nah, sekarang pendapat jumhur yang mengatakan itu haram. Bagaimana wudunya? Sah atau tidak? Jumhur mengatakan sah. Ma'al-ithmi, tapi dia berdosa. Sama persis kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pembahasan para ulama terkait dengan as-salat fi baitil maqsud ada di dalam kitab fikih, dibahas oleh para ulama bagaimana hukum salat di rumah maksud. Maksud itu artinya mengambil faedah, manfaat dari barang yang bukan milik kita. Ya. Itu namanya ghasb. Bukan mencuri. Mencuri tidak apa? Mencuri definisinya dijelaskan oleh para ulama, akhdhu malil ghair li qasdit tamalluk. Mencuri definisinya yaitu mengambil barang orang lain dengan tujuan atau maksud ingin memiliki. Mengambil barang orang lain dengan tujuan ingin memiliki, maka itu yang namanya mencuri. Tapi kalau mengambil atau memakai barang orang lain bukan tujuannya ingin memiliki, tapi hanya menggunakan tanpa izin orang yang punya, itu namanya tidak mencuri. Tapi bukan berarti boleh. Ini haram. Walaupun bukan termasuk mencuri, tapi ini namanya ghasb. Dan ini haram. Mengambil, menggunakan barang orang lain hanya untuk manfaatnya, mengambil manfaat tanpa izin. Ya. Apa contohnya? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Bapak masuk dari pintu ini, mau pergi berwudu. Tadi sendal bapak sebelah sini. Mau pergi berwudu, bapak pakai sendal. Tas sendal siapa? Pergi ke tempat wudu, kosong. Kan saya tak curi. Bapak tidak mencuri, tapi bapak kosong. Mengambil manfaat. Kecuali memang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, fasilitas yang memang disediakan untuk umum. Kan banyak di masjid-masjid disediakan sendal wudu misalnya. Ya boleh. Ya, di sebagian masjid-masjid surau-surau disediakan tangkerek, Pak. Boleh, itu memang untuk umum. Ambillah manfaatnya, bukan untuk bawa pulang. Kalau untuk bawa pulang, itu mencuri namanya. Artinya itu maksud tamalluk. Ada maksud memiliki, menguasai. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini perlu kita ingatkan. Ya. Bisa saja kita terlepas dari perbuatan mencuri, tapi masih mudah bagi kita untuk melakukan ghasab ini.
mengambil faedah dari milik orang lain tanpa izin, kecuali kalau dia mengizinkan. Baik. Nah, dalam pembahasan kitab fikih, para ulama membahas tentang bagaimana hukum sholat di tempat, ya, ada rumah orang, lalu kita sholat tanpa izin orang itu. Maka di sini para ulama mengatakan sholatnya sah. Kenapa? Tidak ada pembatal sholat. Karena gitu, yang membatalkan sholat kan gitu. Ada poin-poin, tidak ada di situ poin sholat di tempat yang kita tidak izin, tempat yang kosong tadi. Tidak ada. Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Mulakhas Al-Fiqh menukilkan, mengingatkan, yaitu pembahasan bab wudu. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan bagaimana hukumnya berwudu dengan menggunakan air maksubah, air curian atau air yang kita ambil bukan hak kita. Itu dikupas oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Mulakhas Al-Fiqh. Sama dengan pembahasan sholat di tempat tanpa izin tadi. Wudu kita sah. Kenapa? Karena memenuhi rukun syarat wudu dan tidak melanggar poin yang membatalkan wudu. Apa contohnya, ikhwatul iman, yang kadang-kadang mungkin kita abaikan? Ini terkait dengan kebiasaan membobol meteran tap. Banyak di rumah-rumah kaum muslimin baca Al-Quran dengan penerangan meteran PLN di jebol, diroskan. Beda masalahnya. Sahkah wudunya? Sah, tapi dia berdosa. Sama kekuatan iman dengan wanita pergi haji dan umroh tanpa mahram. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ketika ditanya tentang masalah ini, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan hajjuha sahih ma'al itsm. Hajinya sah, tapi dia berdosa. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan berarti kita mengabaikan atau memandang remeh pelanggaran-pelanggaran ini. Karena sesungguhnya salatnya sah, tapi dia berdosa. Kan begitu? Sekarang siapa yang bisa memberikan garansi tanggungan impasnya? Siapa yang bisa memberikan garansi? Syukur-syukur lebih, kan itu Pak? Pahalanya 10, pengurangan 7, kan itu? Minimal masih ada apa? 3. Nah, gimana kalau impas? 10. Lebih buruk lagi 10, 18, kan itu? Lebih banyak. Nah, terutama kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah terkait masalah yang terakhir, yaitu masalah wanita haji dan umrah tanpa mahram. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz di dalam kitab Tahqiqul Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan bahwasanya adanya mahram itu menjadi istita'ah bagi seorang wanita. Itu termasuk bagian mampu bagi seorang wanita. Haji itu wajib bagi yang
kemampuan, memang asumsinya kita melihat dari sisi finansial. Maka termasuk bagian dari kemampuan bagi wanita, kendati pun dari sisi finansial dia mampu, tapi ketika tidak ada mahar, ya, maka tidak wajib. Seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz di dalam kitab Tahqiq Al-Idah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan, kembali kita ke pokok bahasa kita. Jumhur para ulama mengatakan haram menggunakan selain dari makan dan minum bejana yang terbuat dari emas dan perak, ya, atau jumhur yang berpendapat memiliki bejana emas dan perak walaupun tidak digunakan, mereka berpendapat haram. Tapi ketika digunakan untuk berwudu, dalam pendapat ini wudunya sah, karena tidak ada kaitan sah atau tidaknya wudu dengan pelarangan ini, pengharaman ini. Makanya jumhur yang berpendapat haram, mereka mengatakan wudunya sah, wudunya sah, tapi dia berdosa. Ini menurut pendapat jumhur. Tapi menurut pendapat sebagian ulama seperti yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bagaimana hukumnya memakai bejana dari emas untuk wudu? Langsung jawabannya sah, boleh. Kenapa? Karena dia bukan untuk makan dan bukan untuk minum. Selesai masalah, clear. Nah, inilah dia iman, ya. Apa yang di hukum-hukum yang terkait dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak ini. Insyaallah ta'ala pembahasan kita ke depannya masih dalam bab bejana, yaitu bejana yang terbuat dari kulit. Bagaimana mensucikan kulit tersebut, yaitu dengan apa yang dikenal di masyarakat kita dengan sama, ya, dengan sama. Nah, bagaimana sama ini? Ketika kita menggunakan bejana dari kulit, mungkin di masyarakat kita pada zaman sekarang, ya, amat nyaris tidak pernah kita menggunakan bejana dari kulit. Tapi ini juga nanti terkait dengan hukum kulit yang sering kita gunakan. Apakah itu untuk dompet, ikat pinggang, ya, sepatu, sandal dan yang lainnya. Nah, bagaimana jika kulit yang kita gunakan tersebut, walaupun ini pembahasannya terkait dengan bab bejana, tapi sesungguhnya ini juga berkaitan dengan selain bejana, karena nanti akan berkaitan dengan hukum suci atau tidak kulit yang kita gunakan ini. Kulit yang kita gunakan ini, yaitu contohnya apa? Contohnya kulit yang berasal dari hewan yang tidak dimakan. Ya, misalnya Bapak punya dompet dari kulit harimau, misalnya. Kalau buaya apa? Ini pendapat yang wajib, ya, mengatakan ini termasuk yang halal itu dimakan. Harimau misalnya, singa, ini tidak ada celah mengatakan ini, sepakat semuanya mengatakan ini haram dimakan. Nah, bagaimana misalnya Bapak punya dompet atau ikat pinggang yang terbuat dari kulit harimau ini, ya, mari kita bahas selami hukumnya insyaallah ta'ala pada pembahasan kita yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Atau sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan, silakan Pak. Ingat waktu masih SD dulu berkenaan dengan air yang terkena matahari. Oke. Nah, terkena matahari itu kalau selain dari bejana emas dan perak hukumnya makruh. Ini apa memang benar bukan juga dapat buat SD dulu kan? Bahwa yang terjemur matahari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dulu guru-guru kita di SD, MDA, di surau-surau itu dikatakan ada air yang untuk berwudu itu makruh digunakan. Ya. Air apa itu? Yaitu air yang terkena
madhab Syafi'i. Ya, madhab Syafi'i mengatakan untuk berwudu makruh hukumnya menggunakan air yang dipanaskan atau panas karena matahari. Makruh. Ini madhab Syafi'i. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adapun madhab jumhur mengatakan tidak makruh. Ya alhamdulillah, madhab Syafi'i bukan mengatakan haram, tapi mengatakan apa? Makruh. Makanya kita tantang orang-orang yang fanatik dengan madhab Imam Syafi'i. Termasuk yang kelima, makruh menggunakan air wudu yang terkena panas matahari. Harusnya juga makruh menggunakan air yang dipanaskan dengan water heater. Makanya ini yang kita tantang orang-orang yang fanatik dengan madhab Imam Syafi'i. Ayo kita ke daerah dingin, berani wudu dengan air biasa. Ya, mereka mau makruh kalau ini air yang terkena matahari, makruh. Pas datang musim dingin, dia pakai air yang dipanaskan dari water heater ini, berwudu. Kenapa? Akan cuma makruh, karena haram. Ya, itu pandangan madhab Imam Syafi'i. Ya, Allahu ta'ala alam. Jumhur para ulama tidak menganggap itu sesuatu yang makruh. Tidak ada bedanya. Bahkan Imam Ahmad dengan tegas, Imam Ahmad mengatakan, yaitu sebagaimana bolehnya kita berwudu dengan air biasa atau air yang dipanaskan. Beliau mengatakan itu. Imam Ahmad dengan nasnya, beliau mengatakan atau dengan menggunakan air yang dipanaskan selama airnya adalah air yang suci dan mensucikan. Ya, sengaja dimasak seperti di kampung-kampung dulu, Pak. Ya, pakai masak dulu air karena dingin, itu kita berwudu. Nah, jumhur para ulama mengatakan boleh, dan ini pendapat yang rajih dalam masalah ini. Imam Syafi'i sebenarnya juga mengatakan boleh, hanya saja hukumnya menurut Imam Syafi'i tarkul aula, yaitu lebih baik tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa cukup demikian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha